Putri kecil sudah bangun, aku bantu ganti pakaian. Astaga, aku beneran masuk ke novel. Masuk ke tubuh anak 5 tahun. Meski aku ini putri kerajaan Tigar, sebentar lagi aku bakal dibuang ke istana terasing bareng ibu. Jangan. Rezeki besar begini, aku bahkan belum sempat menikmati. Hah? Selamat host, Anda dapat sistem hidup baru. Anda cuma perlu berhasil membalik nasib keluarga Anda dan hindari akhir cerita ke istana terasing. Karena ada dalam tubuh anak-anak tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kemampuan baca pikiran akan diberikan ke kerabat. Ingat host, jangan sampai buka alur asli cerita, atau Anda akan dapat serangan balik. Tugas darurat, tadi malam putra mahkota tiba-tiba demam tinggi, tubuhnya penuh ruam merah. Walau demamnya sudah turun, dia terus batuk tanpa henti. Ruam merah? Bukannya itu cuma alergi? Entah apa yang dilaporkan pelayan ke permaisuri, tapi dia bawa banyak orang ke lokasi dengan agresif. Gawat! Putri kecil, Anda pergi. Sudah, tidak keburu. Putri kecil, pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Yuna, kau mau kemana? Kenapa buru-buru? Lihat ini, kau pakai sepatu saja belum benar. Kalau ikut alur cerita, ibuku jangan sampai dibuang ke istana terasing. Kalau itu terjadi, awal cerita langsung kacau balau dan aku sudah pasti tamat. Hah? Permaisuri, apa maksudnya ini? Ada yang lapor, di dalam harem ditemukan benda mencurigakan. Sebagai nyonya harem, aku harus selidiki sampai tuntas. Ibuku cantik sekali, wangi dan lembut juga. Beruntung sekali pria yang dapat ibu. Yuna sama sekali tidak bicara. Kenapa aku bisa dengar isi hatinya? Dasar buaya darat itu. Apa mungkin maksudnya itu yang mulia? Aku harus menjaga ibu. Tidak boleh biarkan ibu berakhir di istana terasing. Sistem, keluarkan infonya. Aku mau lihat siapa yang mau sakiti ibu. Salam permaisuri. Kakak. Ketemu. Ternyata dia. Putri kecil, kita ketemu lagi. Dasar pura-pura. Wanita ini munafik sekali. Dia yang jelas-jelas menjebak ibu. Lapor permaisuri, aku temukan ruang tersembunyi di bawah kasur selir Susan. Aku tidak berani sentuh. Mohon permaisuri sendiri yang periksa. Beraninya kau selir Susan, berani kutuk putra mahkota. Kau kelewatan, berani. Bukan aku, mana mungkin. Permaisuri ini bagaimana sih? Bahkan aku yang dari zaman modern saja tahu kalau zaman dulu data kelahiran itu super penting. Apalagi buat keluarga kerajaan. Mana mungkin ibu tahu data kelahiran putra mahkota? Mohon tenang permaisuri, aku mana mungkin tahu data kelahiran putra mahkota. Kalau aku lihat dari tulisannya mirip sekali sama tulisan Kak Susan. Tapi soal data kelahiran putra mahkota harusnya cuma sedikit yang tahu. Permaisuri, bagusnya diperiksa satu persatu, baru nanti diputuskan. Permaisuri saja tidak perhatikan soal tulisan itu. Syukurlah kau yang tunjukkan itu. Selir Lina susah payah untuk tiru tulisan tangan Ibu Suri. Dia sudah bunuh Mbah Sri pengasuh putra mahkota. Dia buang tubuhnya ke sumur tua belakang istana. Dia juga suap pelayan yang dekat sama ibu buat taruh barang-barang itu di kompartemen tersembunyi. Permaisuri, atas perintah Selir Susan yang suruh aku lakukan ini. Andai saja sekarang ada yang ke kediamannya Selir Lina untuk larang pelayannya minum sup itu, pasti beres. Hati Selir Lina kejam sekali. Dia juga tega bunuh pelayannya yang paling setia. Kasihan sekali, aku baru 2 hari datang sudah harus lapor ke Raja Neraka lagi. Pengawal, tangkap Selir Susan. Hentikan. Hentikan. Tiran itu datang. Biar aku lihat seperti apa tampangnya. Hormat yang mulia. Siapa tadi yang bilang? Apakah itu Yuna? Ayah. Semuanya bangun. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, mohon bela saya. Kalau saja saya tidak datang ke istana Ciloka ini, saya tidak akan tahu ternyata sakitnya pangeran mahkota itu ulah seseorang. Selir Lina, kau biasanya dekat dengan Selir Susan. Bagaimana soal ini? Siapa juga yang dekat sama dia? Justru dia itu tiap kali pakai alasan kunjungi ibu. Buat rayu ayah yang gampang terpengaruh. Buat cari muka, dia sampai tiru cara berpakaian dan tingkah laku ibu. Yang mulia, kalau dari hati kecilku tentu saja aku lebih percaya kakak. Tapi... Bagus kalau begitu. Aku percaya Selir Susan. Yang mulia! Bawa dia masuk. Kau tahu tidak?
Aku sudah suruh orang menyelamatkan nyawamu. Katakan semua yang kau tahu. Aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, mau menipu kaisar, keluargamu bisa dieksekusi. Si tiran ini akhirnya berpikir juga. Tapi kenapa dia sadar ya? Apa mungkin Yang Mulia juga bisa dengar suara hati Yuna? Selir Lina yang sudah suap Mbah Sri untuk kasih serbuk beracun ke pakaian dan makanan putra mahkota. Lalu Mbah Sri dibungkam. Dia juga suap Siti buat jebak Selir Susan. Host, kalau Anda berhasil gagalkan rencana jahat Selir Lina, sistem akan kasih Anda paket misterius sebagai hadiah yang bisa membantumu selesaikan misi. Diam kau, dasar pelayan. Beraninya fitnah majikanmu. Yang Mulia, itu tidak benar. Saya tidak fitnah siapapun. Yang Mulia, mohon lihat ini. Ini milik Selir Lina. Dia sampai latihan tiru tulisan tangan Selir Susan. Yang Mulia, ampuni saya. Selir Lina juga yang ancam mau bunuh tunangan saya. Saya terpaksa patuh sama dia. Dan 2 hari lalu, putri kecil jatuh ke air. Itu juga atas suruhan Selir Lina. Aku anggap kau adikku sendiri. Aku disakiti masih bisa aku pendam. Beraninya kau sakiti putriku. Yang Mulia, aku benar-benar difitnah. Dia ini sedang apa sih? Dandanannya dibuat mirip ibu sampai 70-80%. Dilihat dari atas sampai bawah bikin mual. Kalau diingat lagi, di buku memang ditulis ayah murahan itu pernah ribut sama ibu. Ayah harap ibu bisa lebih lembut, lebih bergantung sama suaminya. Tidak disangka didengar sama wanita ini. Astaga, jadi ujung-ujungnya salah si ayah sampah ini. Selir Lina, kau telah melukai putra mahkota dan sang putri. Celakai para selir, bunuh orang tidak bersalah. Mulai hari ini statusmu dicabut dari rakyat jelata. Dikurung di istana terasing. Tunggu putra mahkota pulih. Kasusmu ke pengadilan Yang kekaisaran. Mulia, saya tidak bermaksud begitu. Yang Mulia, Seret dia keluar. Yang Mulia, saya difitnah. Kalian berdua, Yang keluar Mulia, juga. baik. Kemarin kalian masih mesra-mesraan. Hari ini kau usir dia ke istana terasing. Laki-laki itu memang gampang berubah. Dasar bocah tidak tahu diri. Kau ini sedang bela siapa sih? Selamat host, kau dapat kotak obat darurat. Kotak obat? Di zaman kuno ini, flu ringan saja bisa berakibat fatal. Kotak obat ini berguna sekali. Kotak obat? Memangnya ada yang kasih Yuna sesuatu? Obat apa? Apa mungkin pil ajaib dari seorang immortal? Lapor. Yang Mulia, Permaisuri. Malik Sugi. Aku ingat dia itu orangnya setia. Dia itu juga tokoh kunci. Ayah murahanku dibunuh sama kaisar baru. Itu juga gara-gara dia. Aku akan dibunuh. Atau dibunuh oleh kaisar baru. Putra mahkota tidak mungkin berani bunuh kaisar. Tapi kalau bukan dia yang naik tahta, apa mungkin putra mahkota tidak selamat kali ini? Atau putra mahkota juga dibunuh? Yang Mulia, putra mahkota, dia sepertinya tidak kuat lagi. Apa? Juno! Oh? Yang Mulia tiba. Juno! Juno! Ada apa ini? Kalian tabib di sana ngapain saja? Kakak putra mahkota tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau tidak akhir cerita tidak bisa diubah. Badan penuh keringat, napasnya tersendat. Sepertinya ini serangan asma. Dia harus tarik napas panjang biar lega. Yang Mulia, kalau cuma demam tinggi biasa mudah diobati. Tapi serbuk sari dan demam tinggi sudah memicu asma pada putra mahkota. Aku tidak mau dengar alasan itu. Katakan, bisa sembuh atau tidak? Kami tidak berani asal pakai obat sembarangan. Kami tidak mampu. Mohon maaf Yang Mulia. Mohon maaf. Juno! Kalau putra mahkota sampai, tidak boleh. Aku harus pastikan hal seperti itu tidak terjadi. Aku harus cari caranya. Kotak obat? Hah, ketemu. Ini dia. Bude Sonida. Obat semprot yang dihirup. Kakek berjanggut putih, tolong selamatkan kakak. Dasar bocah, memang apa yang kau tahu? Barang apa ini beraninya kasih ke putra mahkota? Diamlah. Putra mahkota masih bisa diselamatkan. Coba katakan, bagaimana cara pakai? Obat ini harus dihirup sendiri. Tapi kakak putra mahkota masih pingsan. Tabib istana, ada cara apa untuk membangunkan putra mahkota? Yang Mulia, saya bisa teknik akupuntur jarum perak biar putra mahkota sadar sementara. Yang Mulia, saya sangat ahli dalam akupuntur. Mungkin bisa dicoba.
Tulang rusuk ketiga di garis tengah tulang dada. Itu bukan titik yamen dan cangmen. Titik itu bahaya sekali. Orang ini sebenarnya mau apa? Pengawal. Ketemu. Dugaanku memang benar. Orang ini sisa rezim lama. Dia coba sakiti kakak. Sisa rezim lama. Sepertinya kakak sudah sadar. Kayaknya tusukan jarum tadi memang efektif untuk hilangkan kecurigaan. Aku cuma menyesal gerak terlalu lambat sampai akhirnya ketahuan kalian. Tapi semuanya sudah terlambat. Hari ini aku akan membuat kalian rasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Seret dia keluar. Kalian semua akan mati. Tidak masalah, aku yang akan turun tangan. Kalau pakai semprotan itu, kakak pasti akan baik-baik saja. Ibuprofen lainnya lagi. Kakak sudah minum obat. Seharusnya dia aman-aman saja. Tidak perlu lagi pria pendukung yang obsesif itu. Dengan begini, kerajaan Tigar seharusnya tidak akan hancur 6 tahun kemudian, kan? Apa? Aku ini kaisar kerajaan Tigar akan hancur cuma dalam 6 tahun? Siapa yang mengerti rasanya? Baru saja lolos dari kematian, coba dengar berita buruk pria posesif. Tokoh pria pendukung. Pria posesif itu apa? Siapa tokoh pendukung pria itu? Kenapa kerajaan Tigar bisa hancur? Apa sebenarnya terjadi? Dan juga, kapan tepatnya aku akan mati? Siapa yang berbuat? Yang mulia, Putra Mahkota sekarang sudah pulih. Kelihatannya pakai obat ajaib ini buat asma Putra Mahkota tidak akan kambuh lagi nantinya. Yuna, terima kasih. Terima kasih sudah tolong Juno dan aku. Juno itu segalanya bagiku. Kalau ada apa-apa sama dia, aku juga tidak mau hidup lagi. Selir Susan, kau didik Yuna dengan sangat baik. Ini barusan pujian dari Permaisuri. Yuna itu harusnya anak yang bebas dari masalah, tapi tanpa sadar berusaha keras selamatkan nasib kerajaan Tigar. Yuna, hal ini terlalu aneh. Kalau sampai ada yang berniat memanfaatkan ini, akibatnya akan parah. Tidak boleh. Aku harus lindungi Yuna sebaik mungkin. Kalian tadi sempat lihat sesuatu tidak? Kami sama sekali tidak lihat apapun. Putri kecil diberkati para dewa. Ini tanda restu langit atas pimpinan yang mulia yang tekun. Ini berkah bagi kerajaan Tigar. Ayah. Hah? Ibu Suri. Ayah. Tubuh Juno masih lemah. Aku pergi ke dapur dulu, siapkan makanan dan obat. Terima kasih bantuannya. Salam, Ayah. Ini kakak keduaku yang selalu berusaha tapi salah arah. Dari mana suara itu? Lihat ayahku dengan sikapnya yang acuh. Siapapun akan berpikir dia tidak suka kakak kedua. Tapi Kaisar tidak peduli dengan kakak kedua. Sewaktu kecil setiap kakak kedua lihat Kaisar, sikapnya selalu malu-malu dan ketakutan. Makanya rasa sayang seorang ayah dari Kaisar memudar. Ternyata begitu ya. Aku kira selama ini ayah benci padaku karena aku tidak berguna. Ayah dan anak tidak pernah ungkapkan perasaan. Klise sekali, padahal peduli tapi tidak mau bilang. Yang lain sibuk dengar orang dan jaga jarak dari ayahnya. Tapi dalam batinnya ragu dan diam-diam berusaha cari perhatian sang ayah. Aneh sekali, aneh. Aku dengar dari alurnya, Kaisar yang bodoh ini ahli seni perang, khususnya panahan dan naik kuda. Betul, aku memang luar biasa. Lanjutkan, kau tahu cara memuji, ayo lanjutkan. Salam Kaisar. Lihat mata polos dan bodohnya itu. Pasti dia pahlawan pemeran utama wanita nanti. Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Di sini cuma ada si kecil Yuna. Tadi dia tidak buka mulut. Jadi yang aku dengar suara pikiran Yuna. Apa cuma aku yang dengar suaranya? Sepertinya
Aku Juan memang pahlawan yang dia sebut pilihan langit. Memang aku sudah ditakdirkan oleh langit untuk memimpin Tigar menuju kemakmuran. Beban ini sedikit berat. Pundakku jadi terasa terbebani. Juan, kau ditahan di kelas lagi. Ditahan karena tidak bisa jawab, jadi dihukum menyalin buku. Sudah remaja masih ditahan di kelas. Benar-benar memalukan sekali. Pantas saja, bodoh sekali. Makanya bisa ditipu parah sama orang. Ditipu? Dan ditipu parah? Tidak cuma merawat anak pemeran utama pria, tapi satu kalimat dari pahlawan wanita langsung rela antar-antar barang. Dan relakan uang juga reputasi. Pada akhirnya kau tidak berguna lagi dan diusir pahlawan wanita pakai suara bang. Tragis sekali. Oh, aku salah paham. Ternyata anak nakal ini tidak beneran bakal nakal seperti yang kukira. Masih saja percaya sama pendeta tawa tidak jelas yang lagi menyempurnakan ramuan kekekalan. Ramuan itu pengaruhi pikirannya. Pada akhirnya dikendalikan seperti boneka. Dan pendeta tawa itu nantinya punya niat jelek ke kakak ketiga. Gimana bilang kalimatnya itu? Orang bodoh harusnya belajar lebih sering. Sudah bodoh malah tidak belajar. Semakin tua bukannya semakin bijak. Ada apa ini? Kenapa wajahnya tidak enak dilihat? Ayah, putramu ingat masih ada tugas sekolah. Aku kembali belajar dulu. Kenapa pergi? Seingatku, Kak Juan ketemu pemeran utama wanita itu di jamuan. Bahkan identitas wanita itu lebih menarik lagi. Yuna, terima kasih sudah menolongku. Kakak tertua tidak perlu sungkan begitu. Tidak cepat atau telat, kau muncul di waktu yang tepat. Kakak ketigamu sudah cukup umur. Beberapa hari lagi pesta jamuan. Yuna, kau bantu dia pilih-pilih ya. Nanti aku kasih dia dekret nikah. Oh, apa ayah sedang bercanda ya? Ayah minta sama anak kecil sepertiku untuk pernikahan pangeran. Pernikahan macam apa ini? Kak Juan kan lagi tunggu pemeran utama wanitanya. Siapa dia? Tidak. Kenapa aku bisa lupa hal sepenting ini? Tidak lama lagi, Saina akan menyerang perbatasan. Tigar akan kalah dan kehilangan 3 kota berturut-turut. Di alur ceritanya, ibu difitnah dengan tuduhan mengutuk putra mahkota, lalu diasingkan ke istana terasing. Setelah kabar pengkhianatan keluarga Liman sampai di pengadilan, ibu berlutut selama 3 hari 3 malam di istana terasing, memohon ayah untuk penyelidikan ulang. Tapi saat itu ayah sibuk dengan selir linah, tenang dikelilingi kehangatan dan kenyamanan. Mana mungkin ayah akan ingat seseorang seperti ibuku. Yang mulia, hari ini kembalilah lebih awal. Aku juga lelah. Astaga, masih ada anak kecil di sini. Apa kalian tidak bisa lebih berhati-hati? Besok aku berencana buat pesta jamuan yang diatur permaisuri. Waktunya sedikit. Kalau kau tidak sibuk, tolong bantu-bantu juga. Jamuan? Kalau aku tidak salah ingat, itu artinya pemeran wanita akan datang juga. Dia tokoh kunci yang hancurkan kerajaan Tigar. Seingatku pemeran utama wanita perjalanan waktu sebelum jamuan, atau bisa jadi juga besok. Perjalanan waktu. Apa maksudnya? Istri Marquis Zygar akan adakan pesta perjamuan. Tubuh asli pemeran wanita, dia putri dari pengarsip Akademi Halin. Namanya Jean Silvas. Dia akan datang sama ibunya. Di pesta dia didorong ke kolam, tersedak dan pingsan. Saat dia sadar nanti, jiwanya berganti jadi pekerja dari zaman modern Kimi Silvas. Pangeran ketiga kita cuma salah satu dari banyak pengagum tidak penting wanita itu. Pada akhirnya dia bahkan serahkan kerajaan Tigar jadi mahar wanita itu. Anak durhaka. Pencapaian penuh kerja keras diserahkan begitu saja untuk senangkan wanita. Tidak masuk akal. Aku tidak akan biarkan tragedi ini terjadi. Langkah pertama, aku harus cepat-cepat buat sabun dan potong sumber kekayaan dari pemeran utama wanita itu. Apa itu sabun? Atau aku bisa berjuang sedikit dan minta ayah kabari kediaman Marquis Zygar supaya keluarga Silvas tidak datang. Jadi Jihan tidak akan jatuh ke kolam. Dengan begitu, wanita itu tidak akan bisa perjalanan waktu. Itu juga solusi bagus. Aku masih ada pekerjaan. Aku kembali dulu. Kabari Marquis Zygar, minta semua air di kediamannya dikeringkan. Kalau tidak bisa, ditutup saja. Kalau tidak bisa, jangan biarkan keluarga Silvas masuk ke kediaman. Baik. Datang karena tenggelam ya. Kupastikan tidak ada air. Tidak cuma danau,
Tapi sumur, kolam ikan, semua tempat berair akan aku tutup semuanya. Yang mulia, saya sudah larang dia dekat-dekat sumber air manapun. Tapi ternyata dia tersedak sup dan jatuh pingsan. Benarkah? Oh, Nona Jihan sudah sadar lagi. Tapi dia seperti jadi orang yang berbeda. Dia terus bilang hal-hal yang aneh. Bahkan bilang di antara sejarah mereka yang perjalanan waktu, aku satu-satunya di dunia ini, aku satu-satunya yang jadi pilihan takdir. Tidak bisa dihindari ya. Kalau begitu begini saja. Hati-hati di hari pesta jamuan nanti. Baik. Hari ini pesta jamuan keluarga. Semuanya santai saja. Hari ini pesta perjamuan. Seharusnya pemeran utama wanita itu sudah datang. Tidak terjadi sesuatu di jamuan ini kan? Sistem, oh sistem. Cepat berikan aku bocorannya. Anggurnya beracun. Hah? Gawat, anggur kaisar ternyata ada racunnya. Bagaimana kerja kalian? Anggur ini disajikan tanpa dihangatkan. Siapa yang tuangkan anggur? Mengagetkanku saja. Untung ayah terbiasa menghangatkan anggurnya. Kalau tidak pasti sudah diracuni. Tapi aneh, minum anggur hangat di musim panas begini. Sepertinya ayah lagi sedikit lemah. Saya pantas mati. Ampuni saya yang mulia. Itu kan, dia itu kan Oslo. Tangkap dan tahan Oslo. Penjaga, lindungi yang mulia. Jangan bergerak, diam, jangan bergerak, berlutut. Maaf kami terlambat. Mohon ampun yang mulia. Bangunlah. Seingatku, kau ini putra Jerry Zen. Benar. Arthur Zen. Jadi dia ini Arthur Zen yang nantinya habisi banyak musuh saat perang. Pria yang habisi ribuan pasukan musuh dengan tangannya sendiri. Siapa sangka orang yang begitu elegan ternyata ahli sekali berperang. Sayang sekali kalau cuma jadi penjaga kerajaan. Tapi sayang sekali pahlawan seperti itu akhirnya mati di tangan antagonis. Kaisar. Ayah! Gawat, pisaunya beracun. Panggil tabib. Baik, tabib. Segera tutup tabib, pintu istana. tabib. Tidak ada yang boleh pergi tanpa izin. Bawa dia. Ayah! Sebelum aku datang ke dunia ini, aku anak yatim piatu. Tumbuh besar di panti sejak kecil, tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Aku kira semua yang di sini cuma sekedar pemain figuran. Tapi siapa sangka, ayah jadi terluka karena melindungiku. Bagaimana kondisi ayahku? Racun apa sebenarnya itu? Host, tenang saja. Racun paling mematikan itu ditaruh sama Oslo di anggur. Sementara di pisau, sama sekali bukan racun yang mematikan. Kalau saja aku sadar lebih cepat. Kamu juga, bukannya kamu tahu semua alur ceritanya? Penyerangan di perjamuan, kenapa tidak ada di buku? Memang tidak ada, Host. Alur ceritanya sudah berubah. Di buku asli, tepat di waktu ini, Kaisar memang diracuni di Istana Selirlina. Tunggu, biar kupikir dulu. Jadi sebelumnya dia mau ke Istana Selirlina untuk meracuni Kaisar. Di cerita aslinya dia berhasil. Betul, Has. Maaf, aku kira Selirlina sudah mati. Jadi tidak akan terjadi hal seperti ini. Aku yang salah. Jadi, waktu kabar pengkhianatan keluarga Liman datang, ibu berlutut dan memohon tapi ayah tidak datang. Bukan karena ayah tidak mau melihat ibu, tapi karena saat itu Kaisar sudah diracuni. Tenang saja, ayah. Akan kupastikan ayah baik-baik saja. Salam permaisuri. Cepat periksa Kaisar. Baik. Aneh sekali.
Apa maksudmu itu, tabib? Lapor permaisuri. Dari darah di sekitar luka Kaisar. Kaisar terkena racun 3 hari pembusukan usus. Tapi dari denyut nadinya tidak ada tanda-tanda racun itu. Kenapa tidak ketemu penyebabnya? Kemampuan medisku seperti tidak berguna. Untung aku cepat bertindak, kalau tidak bisa ketahuan. Aku punya 3 pil penawar racun. Tadi ku pakai 1, sisa 2 lagi. Tidak akan kubiarkan kau mengambilnya. Ternyata memang Yuna yang selamatkan ayah. Sebenarnya dia ini siapa? Reinkarnasi makhluk abadi. Yuna, kau rahasiakan apa lagi? Ayah. Kaisar, Ayah, Yuna, kau tidak apa-apa? Terluka tidak? ayah, aku tidak apa-apa. Yuna tidak apa. Lapor. Yang mulia, identitas pelaku sudah ditemukan. Oh, dia Tiara dari Istana Selir Sinta. Selir Sinta? Benar, ada yang lihat Tiara bertemu dengan Surya beberapa kali di rumah sakit kerajaan. Surya? Sisa dinasti sebelumnya yang disebut Yuna dan mencoba meracuni putra mahkota. Beraninya Selir Sinta mencoba melukai Kaisar. Dari sikap permaisuri ini, apa Kaisar sebentar lagi akan mati? Maaf mengecewakanmu. Iya benar, itu sayang sekali. Aku penasaran, kita tidak pernah ada masalah. Kenapa kau berniat sekali menghabisiku? Kenapa? Karena kau menghabisi orang yang paling kucintai. Kau pantas mati. Cukup canggung di sini. Jangan-jangan ayah selama ini sudah diselingkuhi. Diselingkuhi apanya? Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Oh, aku ingat sekarang. Wanita ini sudah jatuh cinta sama Lukman. Tapi si Lukman itu juga bukan pria baik-baik. Dia menyusup ke kediaman, bahkan berusaha buat melecehkannya. Lalu dihabisi keluarga Sinta. Entah kenapa dia yakin itu ulah ayah. Sepertinya ayah cukup sial di sini. Jalan. Saya mendengar Kaisar terluka. Saya ingat ayahku pernah bertemu pendeta Tao. Ramuan yang dimurnikan pendeta bisa membuat Kaisar lebih panjang umur. Walaupun ini tidak sisa banyak, tapi harusnya cukup untuk yang mulia pulih. Rencananya dimulai. Ini dia. Dia datang bersama pendeta yang meracuni 2 kaisar. Apa? Aku tahu ayahku melakukan kesalahan. Yang mulia berhak marah, tapi ayahku kenal dengan pendeta itu. Kenapa tidak mengizinkan ayahku mencari pendeta itu? Kalau ramuan ini beneran manjur, meski itu ayahku, tidak bisa dia menebus kesalahannya. Mana mungkin tidak manjur. Ditambah 5 bubuk mineral di ramuannya. Bahkan kakek tua saja bisa bugar lagi. Gimana kalau yang mulia yang lagi masa-masanya? Benda itu menguatkan ginjal dan kejantanan. Gimana tidak semangat habis minum itu? Lagi pula makin diminum makin nagih. Istilah-istilah ini diajarkan dewa semua. Astaga, sebenarnya mereka mengajarkan apa? Kelihatannya Selir Sinta sungguh peduli dengan kesehatanku. Yang mulia, Rupanya kelonggaranku membuatmu jadi lancang. Kau jadi lupa kalau istana dalam tidak boleh ikut campur urusan negara. yang mulia, aku tidak berani. Yang mulia percayalah padaku. Aku cuma ingin yang mulia sehat selalu. Baiklah, karena kau bilang ramuan ini membuat panjang umur, begitu pendeta itu ketemu, ayahmu harus meminum ramuan itu. Kenapa bisa aku salah langkah? Kenapa jadi begini? Penjaga, bawa Selir Sinta ke Istana Bunga. Beri dia 500 kitab Buddha. Kurung dia di dalam sampai dia selesai menyalin semuanya. 500 kitab? Ini berarti sama dengan mengurung dia di istana. Ayo. Yang mulia, yang mulia. Ayah, aku dengar ibu kalau dia... Masih mau membela ibumu? Dasar bodoh.
ibumu tidak cuma memeracuni Yang Mulia, tapi juga memeracunimu. Selama ini dia sengaja cegah kau buat belajar atau berkembang. Semua demi membesarkanmu jadi anak yang polos. Dan kau masih mengkhawatirkan dia. Kau harusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ibuku ingin meracuniku. Aku tidak mau jadi bodoh. Aku tidak bisa hidup tanpa tujuan. Aku ingin melakukan sesuatu untuk rakyatku. Ayahku selalu memberikan kelonggaran. Keluarga Savana ingin aku menjadi raja kan? Baiklah, aku turuti semua kemauan mereka dan mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Kalau kontribusiku dipertimbangkan, ayah mungkin mengampuni ibuku. Juan, Ayah, mohon jaga kesehatan. Aku pamit dulu, ayah. Kenapa dia rasanya jadi beda sekali? Apa dia habis dapat wahyu? Yang Mulia, aku juga ingin pamit dulu. biar aku antar. Yang Mulia, kau masih terluka. Yuna dan aku bisa sendiri. Ayah jelek ini kenapa malah ambil inisiatif? Salam hormat kepada Yang Mulia. Selir Susan, putri Yang Mulia bertanya, kalau ada perjamuan, apa boleh putri kecil diundang? Perjamuan putri kerajaan. Di buku disebut kalau di perjamuan ini sang tokoh utama cuma dengan 2 puisi bisa mengalahkan semuanya dan langsung jadi wanita paling berbakat di seluruh kerajaan Tigar. Ini adegan bagus. Ayah, aku ingin ikut. Anak kurang ajar. Kalau ada maunya begini, kalau tidak dipanggil papa jelek lah ini itu. Aku rasa kau paling nakal di sini. Tapi soal wanita berbakat ini, aku ingin lihat bagaimana kemampuannya. Kalau begitu, ayo kita lihat. Yeay! Cepat, adegannya di sini. 7-8 bintang di luar angkasa, 2-3 rintik hujan di depan gunung. Pondok Kusang dulu di tepi kuil desa. Jalan berliku di jembatan sungai tiba-tiba terlihat. Nona Jihan, sungguh luar biasa. Meski aku tidak hafal semua puisinya, puisi apapun dari sekolah dulu pasti buat mereka sangat kagum sama aku. Wah, luar biasa. Sudah aku duga. Jihan langsung baca puisi untuk pamer ke semua orang. Aku datang dari masa depan. Sekelompok orang kuno berani melawanku. Hari ini akan kubuat namaku terkenal dan membuat semua pria suci ini tergila-gila padaku. Tetap suci untukku dan tidak pernah menikah. Ada apa ini? Kenapa dia tidak terkejut? Harusnya dia kagum kan? Akhirnya bisa menikmati gosip yang baru. Waduh, ekspresinya itu. Apa dia pikir kau kira itu bisa menarik perhatianku kepadamu? Tapi aku dengar suara hati dia. Memang benar yang dibilang novel itu. Tuan Salman pasti terlalu kaget tadi. Tapi tidak apa-apa, walau telat, perhatiannya telah datang. Puisi yang bagus. Aku umumkan Nona Jihan pemenangnya. Topik berikutnya, air. Air. Aku lihat bunga teratai di kolam luar sedang mekar. Bagaimana kalau itu tema selanjutnya? Bukan itu yang tertulis di bukunya. Karena berubah, efek kupu-kupunya lumayan besar. Kalau momen bersinar si tokoh utama bisa melenceng. Lagi pula, ini bulan 6 di Danau Barat. Daun teratai membentang ke langit, hijau tiada akhir. Aku tahu ini. Teratai mekar bermandikan mentari, bersinar tiada henti. Boleh aku tanya, danau di puisi itu di mana lokasi sebenarnya? Itu cuma barat sebagai mata angin. Aku mengarangnya saja supaya lebih indah. Tidak mungkin di Tigar ini ada danau barat beneran. Saina punya danau barat. Itu terkenal sekali. Ditambah perang baru-baru ini jadi membuat semua curiga satu sama lain. Paling bagus kalau kau tidak tahu apa-apa. Paling buruknya kau secara fisik di Tigar, tapi hatimu condong ke Saina. Indah. Hormat, Yang Mulia. Lancang, kenapa kau tidak berlutut?
Kau benar tidak tahu soal itu? Aku tidak tahu, Yang Mulia. Membaca dan kaligrafi bukan untuk ajang pamer, tapi buat belajar benar dan salah. Sebagai warga Tigar, kau harus jelas mengenai sikapmu. Selalu waspada walau di masa damai dan jaga kebenaran negara di dalam hati. Aku akan perbaiki sikapku, Yang Mulia. Bangun semua. Terima kasih, Yang Mulia. Soal kelakuan burukmu di hadapanku. Yang Mulia, Nona Jian baru ini bertemu Yang Mulia. Dia pasti sangat gugup. Di musim panas ini dari mana angin dingin ini berasal? Karena kau tidak tahu aturannya, kau jangan keluar dulu. Ayah tampan sekali, aku tergila-gila padamu, terobsesi, aku hancurkan semuanya untukmu. Tidak akan aku panggil ayah jelek lagi. Terimalah hati kecilku ini. Aku lihat kau, aku ingat kata-katamu. Ayah! Ayah, Waduh, kakak ada di sini. Walaupun dia tidak melihat momen bersinarnya Jihan, tidak ada jaminan dia tidak terpikat sama auranya. Lalu kita harus apa? terpikat. Dasar monster, jangan pernah sakiti adikku. Adikku, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kenapa ini? Ada yang aneh? Harusnya cinta pandangan pertama dengan tokoh utamanya kan? Cinta apanya? Tidak jelas. Ini mungkin saja mereka punya dendam. Apa maksudnya musuh jadi cinta? Keterikatan takdir ini. Tidak heran dia tidak jadi tokoh pendukung. Dia yang cari masalah sendiri. Kakak Kaisar, aku membawakan teh dan camilan. Harusnya Yuna juga lapar. Hah? Malu sekali. Suara apa itu? Cuma ada Yuna di sini. Apa mungkin itu dia? Siapkan keretanya. Jimmy, cepat bawakan camilan ke adikmu. Jimmy, apa yang biasa ibu ajarkan padamu? Dilihat seperti ini, putri mahkota kasihan juga. Aku cuma tidak suka dia. Kenapa semuanya untuk dia? Jahat sekali. Kau bukan ibuku. Jimmy. Seperti dugaanku, bukan anak kandung, tapi emosinya sama. Kau benar-benar kesulitan ya putri mahkota. Ibu juga bisa dengar Yuna. Kau juga bisa dengar. Tebakannya sepertinya benar. Selama ada hubungan darah bisa dengar. Tunggu dulu. Baru saja Jimmy seperti tidak ada reaksi apapun. Ibu. Jimmy pasti sangat marah, makanya dia tidak dengar. Benar kan? Ibu, cepat ke sini. Tolong. Ibu. Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagaimana investigasinya? Ibu, Jimmy anak dari ayah. Dengan sepupunya. Pasangan penipu ini sudah lama menipuku. Dulu dia bilang itu sepupu jauhnya, makanya aku ampuni dan izinkan dia tinggal. Aku tidak sangka. Aku cuma menyiapkan kamar pengantin untuk orang lain. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskan mereka. Kalau Jimmy anak mereka, lalu di mana anakku? Mungkin kita perlu tanya Yuna. Dia pasti tahu sesuatu. Iya, besok aku masuk istana bertemu Kaisar dan minta bertemu Yuna. Yuna, aku dengar dari selir Susan kau punya barang bagus. Aku mau membelinya. Terakhir kau ajarkan kakakmu cara membuat sabun itu berguna sekali. Aku rekomendasikan ke semua orang. Selir Melinda pernah jatuh ke air saat kecil. Jadi dia sering kedinginan. Jadi setiap bulan dia selalu kesakitan.
Kalau ada sesuatu yang menempel dan bisa menghangatkan. Yuna, kau ada solusi atau tidak? Ini perlu bantalan penghangat. Kemarin aku tidak sengaja bicara. Sepertinya Mama Kaisar sudah bicara sama selir Melinda. Wah. Kalau begitu aku pamit. Semoga makin kaya ya, biar datang ke aku lagi. Sekarang aku mau cari uang. Simpan dulu, simpan. Yang mulia tiba. Kenapa matanya sangat merah? Dia habis disakiti siapa? Apa karena dia tahu kalau Jimmy bukan anak kandungnya? Apa maksudnya ini? Apa berarti Jimmy bukan anak kandungnya? Yang mulia, sejujurnya kemarin malam ibu dan aku, Jimmy dan Nona Rumi mengobrol. Ternyata Jimmy itu anak ayah dengan Nona Rumi. Kenapa bisa begini? Jadi Bibi sudah tahu. Memalukan. Aku akan kirim orang untuk bunuh mereka. Kakak, Hendy tidak ada di kota. Karena Bibi sudah tahu kalau Jimmy bukan anak kandungnya, dia harusnya juga tahu kalau Hendy pulang kampung bukan untuk sembahyang, tapi untuk bertemu selingkuhannya di pinggir kota. Cici, apa yang mau kau bilang soal Hendy? Hendy berani menipuku. Dia bilang mau sembahyang, tapi nyatanya kemarin pelayan dari rumah menemukan dia di daerah pinggiran kota. Aku akan bantu kau mengurus dia. Ayah hajar orang jahatnya. Kakak, mereka bisa kita urus kapan saja. Tapi anak kandungku masih menghilang. Sistem, di mana anaknya? Hah? Apa? Ternyata sepupuku ada di rumah itu, diperlakukan seperti budak, kelaparan dan lusuh. Anakku, kenapa kau menderita separah itu? Hendy, kau berani sekali. Hendy bahkan bilang dia akan kasih sepupuku ke seorang menteri berselera aneh untuk ditukar dengan dukungan pria itu buat Pangeran Campa. Dia ini benar-benar bejat sekali. Kakak, aku ingin pamit duluan. Kau akan aku temani. Ayo. Kemarilah, sayangku. Siapa itu? Berani mengganggu urusan pentingku. Yang mulia. Itu ibu perawat, Basri. Aku pergi saja. Dia seputus asa itu kah? Dia pelakunya, wanita tua ini yang menggodaku. Dia membiusku. Aku bangun di sini. Putri, aku minta maaf Putri. Pergi kau. Kau mau aku panggilkan tabib untuk periksa biusmu? Jelas-jelas kau yang tidak becus, butuh obat tiap saat. Gimana mungkin tabibnya tidak tahu? Aduh Bibi, kau jangan dengarkan dia. Yang mulia, Putri. Dasar tidak tahu diri. Sekarang aku dipanggil tua. Tadi aku dipanggil sayang. Diam. Ih, seleramu aneh sekali. Aku ludahi kau. Tubuh tidak guna tanpa obat gitu. Kalau bukan karena kau punya uang dan wajah yang lumayan ini, kau pikir aku mau denganmu? Bibi sangat keren, hebat. Cuma begini. Dulu waktu aku masih menunggangi kuda, kau cuma anak kecil yang belum melihat dunia. Aku sudah tidak ada kesabaran padamu. Tolong ampuni aku, Putri. Putri, aku mau melaporkan dia. Hendy bersekongkol dengan Pangeran Campa dan Septo dari Badan Astronomi Istana. Di ruangan ini ada surat rahasia mereka. Ada di sana.
kau? Aku mau melaporkan dia juga. Dulu waktu Putri melahirkan, dia yang menukar bayinya. Kau omong kosong. Yang mulia, Putri, aku mohon jangan dengarkan dia. Hendy, dia juga berselingkuh dengan Nona Rumi. Jimmy itu anak dari mereka berdua. Putri, aku pelayan tuamu, aku melihatmu tumbuh besar. Aku tidak tega melihat keturunanmu ditelantarkan di luar sana. Makanya aku bawa kembali dan aku merawat dia. Bohong! Jelas-jelas kau iri sama Bibi. Makanya kau bawa sepupuku untuk menyiksa dia, melampiaskan dendammu pada sepupuku. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Tuan Putri, Anda boleh membunuh dia. Aku sepakat bercerai dan pergi dari sini. Aku tidak akan mengganggu istana lagi. Ini soal reputasi istana. Aku tidak akan bercerai, cuma menjadi janda. Iya. Bibi luar biasa. Aku bersorak untukmu. Host, silakan ke gudang kayu. Kenapa? Host, cepat ke gudang kayu. Gudang kayu dasar sistem tidak guna. Hah? Anakku, kau anakku. Anakku, kau sangat menderita. Mulai sekarang kau punya mama. Namamu adalah Yasmin, ya. Host, ada gosip baru. Gosip apa? Tokoh utamanya bertemu. Dia turun dari langit. Dia menyelamatkan wanitanya kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama. Aduh, sudah selesai. Mereka berdua sudah bertemu. Berarti alurnya kembali ke jalannya. Berarti kerajaan Tigar tidak bisa lolos dari kehancuran. Harus apa ini? Tokoh utamanya, si Jihan itu. Aku dikelilingi aura tokoh utama. Aku takut Sandy sudah jatuh cinta padaku. Dia tokoh utamanya yang akan bersamaku menjadi penguasa di sini. Ini ketika aku 3 tahun tulisanku lebih bagus. Ini adalah resep sabun. Sabun untuk mandi dan juga cuci tangan. Lebih bagus dari lerak. Tambahkan pewangi, bisa macam-macam wanginya. Tokoh utama, kau pasti kagum padaku. Kau tidak menduga ini sebelumnya kan? Benar, cuma aku yang punya. Soal sabun ini, bukannya itu? Ini sangat berguna. Kau beli yang ini? Gimana mungkin? Kenapa bisa begini? Apa ada orang lain di sini? Wanita ini biasa saja. Kau pegang apa, Yuna? Coba kau lihat. Kita menabrak orang. Oh, iya. Tokoh utamanya saat ini pura-pura menabrak supaya si pria bisa jadi pahlawan yang menolong si tokoh utama wanitanya. Aku mau lihat. Aduh, jadi ini tokoh utama prianya. Dia lumayan tampan. Sayang sekali. Walau tampan, dia yang hancurkan kerajaan ini. Terima kasih, Tuan. Nona, tolong perhatikan jalan. Tidak mungkin. Itu muka jijik dari prianya, benarkah? Di cerita aslinya, pria itu kan suka sama dia. Hah? Jadi dia tokoh utamanya? Hati-hati. Kalau begitu aku pamit. Ini ada apa sih? Mau menipu orang? Aku saja tidak menyentuhmu. Dan kau cuma diam di sana berdiri tidak mau minggir. Apa bedanya sama tokoh utama yang lain? Cuma buat menipu recehan. Kau saja tidak peduli sama prianya. Kalian menabrakku. Minta maaflah. Dia serius. Bertindak ceroboh dan pura-pura polos. Sudah bangunlah, priamu sudah pergi. Ini bukan panggungmu lagi. Kakak putra mahkota, apa dia mengincarnya? Aku? Mungkin kalian bangsawan, tapi semua manusia sama. Kalian cuma beruntung saja. Apa yang dibanggakan? Aku cuma ingin permintaan maaf. Apa itu susah? Sudah cukup.
Kami belum bicara apa-apa. Kau yang bicara sendiri, apa kau paham? Tidak peduli siapa, salah ya tetap salah. Dia pasti suka sama putra mahkota. Dia ingin buat kakak jadi mainannya. Sebentar ya Yuna. Adegan selanjutnya harusnya putra mahkota melihatku. Bawahannya meremehkan orang, melemparkan uang untuk menghinaku. Putra mahkota melihatku anggap remeh harta dan kuasa, jadi jatuh cinta padaku. Kisah CEO arogan yang klise, sudah hafal aku. Kau mau apa? Tidak peduli apa statusmu, kau harus minta. Maaf, Nona. Apa? Kedepannya, aku akan bilang pada kusir untuk lebih hati-hati dalam mengatur kudanya. Aku juga mohon Nona lebih hati-hati. Urusan apapun tidak baik menghalangi jalan. Lagi pula, tidak semua kuda bisa dikendalikan tepat waktu. Tugas paling penting dia adalah bikin semua pria di dunia ini jatuh cinta padanya, terutama pada pria kaya seperti putra mahkota ini. Aku masih ada urusan. Perak ini sebagai ganti rugi untukmu. Walau situasinya berbeda dari yang aku inginkan, seperti CEO arogan itu, selanjutnya aku cuma perlu lempar perak ini dan taruh ekspresi jangan hina aku pakai ini, menunjukkan aku tidak menyerah. Panjang sekali, berani kau menipu putra mahkota? Pangeran, kau jangan kena perangkap dia. Baru saja aku melihat dia jelas-jelas sengaja lari ke depan kereta dan tidak mau minggir. Bagian ini tidak ada di novelku. Ih, gimana aura tokoh utamanya? Kau kira bisa menipu begitu saja? Kami semua tidak akan biarkan itu. Tidak akan biarkan. Tidak akan biarkan. Siapa kalian? Lepaskan. Kau kira kau punya pesona dan kau bisa menipu orang? Omong kosong. Pangeran, biar kami yang mengurus ini. Kami orang biasa. Kami tidak akan biarkan dia mengganggumu. Putra mahkota selalu berhati lembut. Masa dia pergi begitu saja? Kalau begitu, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ayo Yuna. Kakak sekarang tidak akan ditipu wanita lagi. Ini luar biasa. Sepertinya tidak perlu khawatir. Kau selalu saja khawatir. Masa iya aku ditipu wanita? Orang kuno bodoh ini telah menggagalkan rencanaku. Wanita haus ketenaran. Berhenti. Ayo kita lihat. Ibu. Anakku. Yuda, berani kau menindas orang begini? Terus kenapa? Aku beritahu. Ayahku ini menteri perang. Kakakku selir Sinta. Cuma kontrak palsu saja kau bisa menuntutku. Memangnya itu bisa? Jadi ini Yuda yang berkhianati novel. Dia bentuknya seperti ini. Dasar serigala berbulu domba. Berkhianat? Dengar ya, berlutut yang benar minta maaf 3 kali. Dan teriak kakek juga. Kalau tidak, aku akan kirim ibu tuamu ini ke rumah bordil hari ini. Anakku. Aku dengar ada yang punya selera aneh. Lepaskan ibuku. Jahat sekali. Dasar antagonis. Manfaatkan keluarga Savana. Kau kira kau itu bisa jadi tiran lokal? Aku berpikiranku. Sekarang berlutut 3 kali dan 9 sujud. Sekali sujud, teriak sekali. Aku kasih tahu, kakakku itu selir. Pikirkan baik-baik. Jangan sujud anakku. Aku sangat marah. Aku sudah tidak tahan. Kenapa tidak ada petir yang menyambar dia?
Dasar binatang. Tidak tahu malu. Datang lagi yang cari masalah. Dasar binatang. Kau berani sekali ya. Anak sialan. Kau panggil aku apa? Binatang tidak tahu malu. Aduh, anak kecil sialan kau. Ada sakit tanganku. Berani kau ya? Berani kau menyentuh putri kecil? Putri kecil? Apa berarti dia ini sudah seperti ini? Kau masih ada pembelaan? Ini tidak mungkin. Tangkap mereka. Baik. Tidak mungkin. Kaisar, kau sudah kalah. Aku tidak mau main lagi. Dia datang. Pelayanmu ingin melaporkan perselingkuhan. Ini adegan spesialnya. Perselingkuhan apa? Yang mulia, pelayanmu ingin melaporkan selir Susan sudah melakukan perselingkuhan, melanggar kewajiban dan mencemari harem. Apa katamu? Mungkinkah Yuna tahu sesuatu? Tidak cuma itu, selir Susan juga diam-diam menyimpan barang pribadi kekasihnya, memandanginya tiap hari. Rencana ini benar-benar keji. Sengaja menyembunyikan barang-barang yang sudah disiapkan sebelumnya di kamar ibu, lalu menghasut ayah untuk menyelidiki. Kebenaran dapat terungkap dengan penggeledahan. Persis seperti yang Yuna katakan. Mereka ingin yang mulia melakukan penggeledahan. Yang mulia, Dayang ini dapat bersaksi, selir Susan memang berselingkuh dengan Kaisar Deo. Hal ini menyangkut martabat kekaisaran. Aku mohon segera perintahkan penggeledahan istana Ciloka. Aku juga setuju. Sebaiknya geledah di mana-mana, terutama di bawah tempat tidur Sula. Mungkinkah Yuna? Mungkinkah? Terutama di bawah tempat tidur Sula. Mencuri giok liontin dan mencoba fitnah ibuku. Caramu benar-benar keji. Sayang sekali, aku Yuna punya ide sendiri. Martabat keluarga kerajaan. Ketika kau merencanakan ini, pernahkah kau mempertimbangkan martabat keluarga kerajaan? Kirim orang geledah istana Ciloka secara menyeluruh. Tidak satupun sudut yang terlewatkan. Baik. Bangunlah. Kaisar, kotak ini memiliki bagian tersembunyi. Di dalamnya ada sepotong giok. Selir Susan, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bukankah ini giok liontin yang Juan berikan kepada Yuna? Apa? Kenapa kau tidak tertawa? Apa kau jadi kurang suka tersenyum? Kaisar, pelayan ini menemukannya di bawah tempat tidur Dayang. Anak ini, beraninya dia melakukan semua ini sendiri. Dia terlalu berani. Gimana kalau dia menghadapi bahaya? Anting-anting ini bukankah dipakai oleh selir Sinta? Aku bertanya-tanya di mana hilangnya antingku. Jadi ternyata itu dicuri oleh Dayang ini. Kaisar, ampuni nyawaku. Selir Sinta mencoba menyuapku. Ketika gagal dia mengancam nyawa keluargaku. Aku sesaat bingung dan kemudian membantunya memfitnah selir Susan. Omong kosong. Berhenti. Sungguh tidak masuk akal. Kembalikan selir Sinta untuk merenungkan perbuatannya. Siap. Segera kau mungkin akan meninjau putra mahkota. Aku ingin tahu apa ayah akan melunakkan hatinya. Mungkinkah sesuatu sudah terjadi? Kaisar, Bukankah aku memerintahkanmu untuk tetap di Istana Bunga tanpa mengambil satu langkah pun keluar? Kenapa kau keluar? Pengawal. Yang Mulia mohon tunggu. Aku khawatir untuk Yang Mulia. Aku dengar bahwa Yang Mulia sibuk dengan urusan negara dan belum tidur berhari-hari. Aku jadi sangat khawatir sampai aku nekat untuk keluar.
Apa Selir Sinta benar-benar begitu memerhatikanku? Astaga, sungguh rencana yang cerdik. Tapi pria terjebak dalam trik semacam ini. Dia tahu Putra Mahkota mengajukan peringatan yang menuduh keluarga Savana hari ini. Dan di sini untuk menawarkanmu 5 bubuk mineral. 5 bubuk mineral? Ibu Kekaisaran berniat menyakiti ayah. Aku khawatir kesehatan Yang Mulia mungkin terganggu. Jadi aku khusus membuatkan tonik untuk menguatkan tubuh, untuk mengembalikan energi Yang Mulia. Apa ini? Resep dari dokter Kekaisaran untuk meningkatkan vitalitas Yang Mulia. Minum, ditambah 5 bubuk mineral mana mungkin tidak menambah energi. Semakin kau minum semakin kecanduan. Apa ini? Aku cuma khawatir tentang kesehatan Yang Mulia dan lupa tata krama yang benar. Aku mohon Yang Mulia menghukumku. Apa kau khawatir tentang ayah? Atau kau khawatir bahwa tuduhan akan dilihat oleh ayah? Yang Mulia, sebaiknya kau istirahat dulu. Kesehatanmu lebih penting. Keluarga Savana sudah membantu. Selir Sinta bekerja sama diam-diam dengan kerajaan Wira untuk melancarkan pemberontakan. Sekarang waktu terbaik untuk membasmi mereka sepenuhnya. Ayah, kau tidak boleh melunakkan hatimu. Jaga, dengarkan titahku. Sinta bersalah melakukan pengkhianatan dan bersekongkol dengan musuh. Putranya Yuda sudah sembarangan mengambil nyawa. Keduanya tidak bisa dimaafkan. Besok siang, antar mereka ke gerbang Meridian untuk dieksekusi. Anggota keluarga Savana dalam 3 generasi dari 9 warga dilarang memegang jabatan di ibu kota. Kaisar, keluarga Savana selalu melayani rakyat demi semua di bawah langit. Seseorang pasti memfitnah keluarga Savana. Kaisar, aku mohon kau menyelidikinya. Apa kau menyiratkan bahwa aku dan kakak Putra Mahkota menuduh seluruh keluargamu? Semua rakyat jelata menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mereka sengaja melawanmu. Keluarga Savana cukup berani. Lepaskan. Bawa dia pergi. Baik. Kaisar, Kaisar mohon untuk menyelidikinya. Kaisar, Yuda. Ayah Kaisar, apa keluarga Savana benar-benar seperti ini? Kau lihat sendiri. Kakak ketigaku yang malang. Kau masih belum menyadarinya ya? Selir Sinta tidak pernah memperlakukanmu sebagai anaknya sendiri. Sebaliknya, dia membesarkanmu untuk jadi orang yang gagal, untuk dijadikan boneka bagi keluarga Savana. Kalau saja kau bisa mengerti, Kak Juan, itu akan baik. Pergi kalian semua, pergi dari pandanganku. Yuda, apa kau di sini untuk menyelamatkan ibu? Kau salah paham, Bu. Tita Kaisar sudah dikeluarkan. Apa yang bisa kulakukan? Aku di sini cuma ingin bertemu. Tidak, bukan itu. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu Istana Kekaisaran mau tenang di sini Istana Bunga sekarang. Kalau ibu kekurangan sesuatu, beritahu saja aku. Nanti akan aku antarkan. Apa maksudmu dengan ini? Kau bahkan tidak berniat menyelamatkanku. Aku ini ibu kekaisaranmu. Aku melahirkan dan membesarkanmu, menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk membesarkanmu. Dan pada akhirnya aku membesarkan seorang anak durhaka. Membesarkanku? Kau menghabiskan waktu membesarkan untuk menjadi gagal, menjadikanku tidak berguna. Kaisar boneka untuk keluarga Savana. Bukankah begitu, Bu? Kau sudah tahu dari awal. Jadi selama ini kau cuma pura-pura bersamaku. Sungguh konyol, benar-benar konyol. Aku Sinta sudah pintar sepanjang hidupku. Namun pada akhirnya, aku kalau oleh anak tidak berguna yang kubesarkan sendiri. Seandainya aku tahu akan begini. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu, benar begitu kan? Benarkah? Apa Selir Sinta yang memukulmu? Dia benar-benar keji. Gimana mungkin dia tega menyakiti anak sendiri? Apa kau menangis? Gimana kalau lukanya terinfeksi dan meradang? Ayo pergi, ayo pulang. Pulang? Di mana lagi rumahnya?
Kau mau pergi kemana? Apa kau tidak peduli dengan wajahmu? Kau itu sudah kurang cerdas. Kalau kehilangan penampilanmu juga, gimana kau akan menemukan istri di masa depan? Menemukan istri dan hal seperti itu, apa harus dikhawatirkan olehmu? Ayo pulang dan oleskan obat. Iya, ayo pulang. Selir Susan. Apa yang sedang terjadi? Gosip sudah menyebar entah dari mana, mengatakan bahwa kau dan Kaisar Deo berpelukan di depan umum. Pasti berselingkuh. Mereka bahkan mengatakan bahwa Yuna mirip dengan Kaisar Deo. Itu omong kosong belaka. Cukup, kalau tidak salah tidak perlu bela diri. Semakin kau marah, semakin mereka senang. Tapi di istana gosip menyebar seperti api. Kaisar belum mengunjungimu dalam waktu yang lama. Dia malah sering ke Istana Bulan. Mungkinkah bahkan Kaisar mempercayainya? Ketika 3 orang mengatakan ada harimau, kau mempercayainya. Pencetus di balik ini benar-benar jahat. Kalau bukan karena Yuna dapat restu dewa, bisa meramal masa depan, memungkinkan kita mendengar suara hati ajaib. Ibu Kekaisaran jangan sedih. Yuna akan selalu berada di sisimu. Baiklah. Dari sudut ini memang tampak agak mirip. Aku dengar sebelum Selir Susan masuk istana, dia senang mengunjungi Deo. Mungkin saja dari waktu itu. Hah? Tidak heran Kaisar Deo mau mengakuinya sebagai kerabat. Dikatakan beberapa hari lalu, Kaisar dan Kaisar Deo bertengkar hebat karena hal ini. Omong kosong apa itu? Apa yang kukatakan salah? Memeluk dan memegang pria lain di depan umum? Bukankah itu kau? Pada saat itu aku disergap dan hampir jatuh. Itu Kaisar Deo yang menopangku dengan kipasnya. Ini jelas perbuatan baik. Gimana itu jadi kotor di mulut Selir Cika? Memang, pikiran kotor, melihat kotor di mana-mana. Kau Berbicara tentang mengunjungi Deo, pada waktu itu, aku menemani Kaisar ke sana. Ada apa? Apa Kaisar belum memberitahu hal-hal ini pada kalian? Memang, aku rasa Kaisar merasa tidak perlu. Ibu Kekaisaranku ahli dalam mengucapkan kata-kata pedas. Hah? Bergosip sembarangan di istana Feni. Mungkinkah aku terlalu lunak belakangan ini sampai membuatmu lupa aturan istana? Permaisuri mohon tenang amarahmu. Cukup, Selir Susan tetap di sini. Yang lain boleh kembali. Baik. Jangan perhatikan desas-desus ini. Kaisar dan aku pasti akan memulihkan keadilanmu. Tidak perlu datang dan memberi salam untuk menghindari kesusahanmu. Terima kasih Permaisuri. Dekrit Kekaisaran. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan rumah tangga Cendana Markis telah berkolusi dengan kekuatan asing merencanakan pengkhianatan. Di penjara langit menunggu eksekusi hari yang dipilih. Selir Lina, Selir Susan diturunkan jadi rakyat biasa. Segel emas dan sertifikat dicabut. Awalnya dikurung di istana terasing, tapi mempertimbangkan jasanya melahirkan seorang putri, maka akan dipenjara di istana Ciloka tanpa ada yang mengunjungi. Demikian titahnya. Meskipun keluarga Liman sudah ditangkap, kamp militer di luar kota masih menampung 10.000 pasukan. Dengan penjaga kekisaran 100 mil jauhnya ditambah pasukan keluarga Liman. Apa bisa kita paksa kudeta? Pangeran jangan takut. Aku sudah merencanakan rencana yang matang. Bagaimana caranya? Kaisar Stephen sudah menangkap seluruh kediaman Cenara. 10.000 pasukan itu akan beruntung tidak memberontak. Bagaimana mungkin mereka membantu keluarga kerajaan lain? Meski ada 50.000 penjaga kekaisaran ditempatkan 100 mil di luar kota. Ibu kota cuma memiliki 1.000 penjaga kekaisaran dan 1.000 pasukan pertahanan kota. Yang mulia memerintahkan 3.000 penjaga kekaisaran. Strategi apa lagi yang kau miliki? Kalau selama pesta, Kaisar Stephen dan para pangeran mati karena keracunan, dan utusan Sinada membuat masalah, Yang mulia dapat maju untuk menstabilkan situasi. Dengan penjaga kekaisaran memberikan pencegahan, para menteri mungkin akan sangat mudah mendukung naiknya penguasa baru. Bahkan kalau penjaga kekaisaran tiba, semuanya sudah akan beres. Aku mengerti sekarang.
aku mengerti. Tidak peduli seberapa matang rencanamu, aku memiliki keunggulan. Permaisuri, putri, makanannya sudah diambil. Dapur kekaisaran bajingan-bajingan penjilat itu benar-benar keterlaluan. Ayah itu cuma memenjarakan kita sebagai aktingnya dan menyesal. Angkuhnya orang-orang ini tidak memiliki rasa kebijaksanaan. Jangan makan, itu beracun. Jangan makan, itu beracun. Itu beracun. Siapa sebenarnya itu? Aku yang bersalah. Mohon hukum aku yang mulia. Kau boleh bangun dulu. Apa kau bertemu orang di sepanjang jalan? Tidak. Di dapur kekaisaran sepertinya aku bertemu selir Cika, Yuzu istana. Selir Cika? Yang mulia, aku pergi ke dapur kekaisaran untuk mengambil makanan. Tidak perlu. Apapun yang ada di dapur kecil, apa cukup? Biar aku yang melakukannya. Apa ini? Ini adalah mie instan. Sangat keras. Cita dan aku mungkin bisa mengatasinya. Tapi bagaimana mungkin Yuna bisa menggigitnya? Ini adalah hal terbaik di dunia kita. Mie instan. Ibu, kau pasti belum pernah mencobanya. Mie instan? Nama yang sangat aneh. Tambahkan air dan rebus. Yang mulia benar-benar memasak jadi mie. Dan aromanya sangat harum. Kalian berdua makanlah perlahan. Kali ini, aku harus menjadi kakak paling penting di hati adik perempuanku. Kakak ketiga, datanglah makan mie. Mie apa ini? Baunya luar biasa. Ini mie instan. Kau belum pernah memakannya kan? Mie apa ini? Sangat lezat. Kakak ketiga menyukainya. Aku akan memasak lebih banyak untukmu. Ini dikirim dapur kekaisaran. Orang-orang ini benar-benar berani meracuni makanan. Untungnya Putri Yuna menemukannya. Berani sekali. Akan aku laporkan pada ayah. Kau belum menghabiskan mie-nya. Habiskan mie-nya sebelum kau pergi. Tunggu sebentar, habiskan mie-nya dulu lalu pergi. Ibu Permaisuri dan Yuna hampir keracunan. Namun ayah di sini menikmati perusahaan para kecantikan dengan seorang gadis yang melayani dia dengan sup betapa dingin dan tidak berperasaan. Hah? Anak ini kenapa? Ada apa? Makanan adik diracuni oleh selir Cika. Ayah, aku katakan selir dan adik diracuni. Kenapa ayah tidak bereaksi sama sekali? Aku sudah keluarkan titah. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam istana Qian. Kau sudah melawanku. Sekarang berani mempertanyakan. Hukum aku. Kurung saja aku di penjara juga. Tanpa benar dan salah kau melemparkan keluarga Markis ke penjara. Atas dasar desas-desus gosip yang tidak berdasar. Ayah diamkan selir dan adik. Ayah tidak tampak lagi sebagai ayah kekaisaran. Diamlah. Jangan sebut masalah ini lagi. Menjaga. Awasi pangeran ketiga kembali ke kediaman Centung. Tidak boleh meninggalkan tempatnya setengah langkah pun. Kaisar, Anda baik-baik saja? Dapur kekaisaran perlu didisiplinkan. Iya, Kaisar. Mereka yang sok benar dan oportunis secara praktis menggali kuburan mereka.
Apa mungkin perlakuan burukku pada dayang-dayang istana sudah terbongkar? Atau keponakanku di luar istana melakukan pembunuhan sudah dilaporkan? Kepala pelayan, apa alasan untuk ini? Di istana cuma ada 2 jenis orang yang ditoleransi. Satu yang jujur dan bertugas, yang lainnya yang benar-benar pintar. Di istana ini terlalu banyak yang mengikuti arus. Aku cuma melakukan seperti biasa mengikuti arus. Dan melakukan seseorang suatu bantuan aku tidak mengerti. Ini cuma seorang selir dan seorang putri yang sudah kaisar bosan. Tidak bisa memikirkannya kan? Dan kau lalu pergi ke alam baka dan tanyakan pada Raja Neraka. Kepala pelayan Zoro, kepala pelayan Zoro. Kenapa belum ada kabar? Apa kau yakin itu sudah diberikan? Aku sudah menyuap kepala koki untuk memberikan racun. Kaisar sudah tiba. Memang cuma ketika selir Susan tidak ada, Kaisar dapat melihatku. Aku ingat kau juga terampil dalam seni teh. Seduhkan secangkir teh untukku. Baik. Gimana mungkin ini? Aku sudah mengujinya, suhu air tidak panas sama sekali. Yang mulia, apa kau baik-baik saja? Pelayan akan panggil dokter kekaisaran. Yang mulia, aku tidak sengaja melakukannya. Ona Chika tidak hormat terhadap kaisar. 20 pukulan tongkat. Mulai saat ini diturunkan jadi selir Chika. Baik. Yang mulia, aku sama sekali tidak bermaksud. Yang mulia. Apa itu menyeratkan? Itu harus disalahkan padaku. Yang mulia, aku tidak berani. Seret dia pergi. Dia tidak lebih dari wanita buangan dari istana terasing. Beraninya makan enak seperti itu. Hancurkan semuanya untukku. Hentikan. Hentikan. Selir Chika, kau jangan keterlaluan. Selir Chika ini sudah menerima pukulannya dan datang untuk melampiaskannya pada ibu. Selir Susan, kau akhirnya bertemu harimu. Seseorang, cepat tarik dia dariku. Siapa yang berani? Yuna, lepaskan. Yuna, lepaskan. Ayo cepat. Dagingku terkoyak. Bagaimana denganmu, Yuna? Yuna, Kau tidak apa-apa? aku akan mencabik-cabik anak itu. Bunuh dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Air. Cepat. Yuna. Cuh, apa kamu gila? Ibu mengatakan penyakit masuk melalui mulut. Kau juga, Yuna. Kau masukkan semuanya ke mulut, apa itu bisa dimakan atau tidak? Merencanakan terhadap ahli waris kekaisaran. Membenarkan eksekusi seluruh marga. Jelas dia menggigitku lebih dulu. Aku cuma memberinya Bagaimana pelajaran. itu bisa sama? Mengenai insiden sebelumnya, aku akan laporkan jujur kepada ayah kekaisaran. Menjaga. Awasi selir Chika pergi. Kalau tidak diobati, dagingnya tidak akan terselamatkan. Tanganmu kehilangan sepotong daging. Tampak mengerikan. Ayah tidak akan menyukaimu lagi. Berhenti berbicara. Kalian semua kembali. Baik. Apa masih sakit? Dia terluka lebih parah. Aku tidak rugi. Ayah kekaisaran juga tidak mendugaskan penjaga melindungimu. Kalau penjaga tersembunyi sudah campur tangan, gimana aku melampiaskan amarahku? Yuna sebenarnya juga sudah mengetahui. Ini membuatku marah, sangat marah. Sistem, bisakah kau membantuku? Ada jimat kesialan. Cobalah. Kirim pada selir Chika. Bersiaplah menerima paket hadiah kesialan yang aku kirimkan untukmu. Yuna, apa ini? Jimat kesialan. Jimat kesialan? Ini pil penawar. Aku hampir lupa hal penting. Pahlawan dan pangeran Kanaan berencana meracuni ayah dan saudara-saudaraku di pesta istana. Aku awalnya bermaksud mengantarkannya padamu. Aku tidak sangka kau datang sendiri, kakak. Racun? Pangeran Kanaan berani membunuh kaisar? Kau jangan marah pada ayah kekaisaran. Bahkan dia sudah temukan Yesue berkolusi dengan pangeran Kanaan. Apa itu menangkap keluarga Liman atau mengurungmu di sini?
Itu semua bagian dari rencana balasan. Tentu saja aku tahu itu. Tapi bagaimana mungkin rencana terbukti sempurna? Itulah yang paling membuatku khawatir. Aku dapat. Aku punya ide. Yuna, Kaisar, balok ruang samping di istana Yunsui runtuh tidak terduga karena suatu alasan. Ruang samping mana? Ya di tempat si selir Cika. Dia juga kakinya patah dan menghancurkan giginya. Ini terlalu sial. Ayah, adik tampaknya menggunakan jimat kesialan pada selir Cika. Mungkinkah ini terkait dengan itu? Para menteri terhormat, silakan iya, bergabung iya, denganku. silakan. Silakan. Aku akhirnya menunggu hari ini. Kaisar. Ayah Kaisar. Semuanya tetap tenang. Dokter Kekaisaran, panggil dokter Kekaisaran. Sejak nasib Kaisar Tigar tidak diketahui, maka syarat-syarat dari wira kami juga harus berubah. Kembalikan kota-kota kepada kami, atau kami akan sebarkan berita tentang kondisi kritis Kaisar Tigar. Apa maksudmu dengan ini? Apa kau mencoba mengambil keuntungan dari ini? Kaisar tidak bernafas. Kami minta Pangeran Kanan untuk segera naik tahta dan mengambil alih situasi. Kematian Kaisar tiba-tiba. Sekarang saatnya ketika Tigar hadapi masalah internal dan eksternal. Aku yang akan memikul tanggung jawab. Kaisar, hidup Kaisar. Kakak tertua, bagaimana mungkin kau begitu tidak sabar menyebut dirimu sebagai Kaisar? Ini mengerikan, Pangeran. Gerbang utama dan gerbang barat semua dikelilingi penjaga kekaisaran. Apa katamu? Kami dikelilingi penjaga kekaisaran. Tidak Lapor. berguna. Mengerikan, Pangeran. Aku tidak tahu apa yang mereka gunakan. Sesudah suara keras gerbang istana terbuka. Liman, pimpin pasukan kekaisaran di dalam. Aku kalah sepenuhnya dan telak. Aku kalah sepenuhnya. Tentu itu aku. Aku punya peledak dari sistem. Lihat kudeta begini sungguh mendebarkan. Apa aku salah dengar? Yuna, kau masih tunggu. Ada apa sekarang? Tokoh utama Jihan sebenarnya diculik. Hah? Pada saat ini Jihan, karena dia tahu resep teh, susu, dan sabun, maka mungkin dia juga tahu yang lainnya. Masuk. Berhenti. Tidak apa-apa. Lepaskan. Pergilah. Baik. Kenapa kau tangkap aku? Jangan takut, Nona. Aku cuma mau mengundang Nona ke kediamanku. Beginikah caramu mengundangku? Aku mau tahu di mana Nona belajar cara buat sabun. Pasti ada orang misterius yang membantu Kaisar. Curiga itu orang yang sama di balik produksinya. Sabun? Tentu saja caranya itu dari kepintaranku. Jadi, apa Nona bersedia kerjasama? Kerjasama bagaimana? Karena Nona bisa ciptakan sabun, apa kau juga bisa kreasi langkah lainnya? Peledak? Kau tidak pikir peledak kan? Aku adalah pahlawan. Aku tahu rencana kecilmu. Kali ini, kalau tidak mendengar batin Yuna, aku takut kekaisaranku direbut oleh Pangeran Champa. Untungnya aku punya adik. Kalau tidak, Kenapa kalian semua pada diam?
Omong-omong, tokoh utama yang diculik itu mungkin cinta kedua kakakku yang menculiknya. Bukan aku. Oh, aku mengingatnya. Pengagum tokoh utama itu kakak ketiga. Ada banyak kakak di sini. Aku hampir campur aduk. Tapi aku masih menantikannya. Putra mahkota bisa bersama Kazara. Di novel aslinya, favoritku itu adalah Kazara. Kazara yang Yuna maksud, mungkinkah Nona Zara? Ada yang jatuh. Terima kasih, Putra mahkota. Nona. Juan, bagaimana bisnis sabun hari ini? Berkat daftar bahan Yuna, bisnis sabun jadi ramai, bahkan para utusan berebutan. Sekarang kami bisa tambah pekerja dan produksi lebih. Itu tentu saja. Aku juga sediakan bahan untuk kaca dan kosmetik pada kakak ketiga. Dia tinggal kumpulkan uangnya dengan karung yang keren. Para pria ini semua kaya raya. Yuna memang berkah kerajaan Tigar. Bukan cuma kosmetik, para selir juga diskusi denganku. Apa bisa produksi bantalan pemanas di toko Juan? Bantalan pemanas? Benar, itu yang paling cepat sekali habis. Kami butuh setiap bulan. Ini adalah resepnya. Adikku sungguh seperti malaikat turun ke bumi. Juan, ini pekerjaan berat untukmu. Wah, ayah puji kakak ketiga juga. Tampaknya kakak ketiga tidak jadi pengagum wanita utama. Sungguh ini bisa mengubah takdirnya. Pembersih wajah. Kosmetikku bahkan belum dibuat. Orang lain sudah selesai. Sepertinya kemampuan Nona tertinggal. Ini tidak terduga. Aku ingat, di novel aslinya ada tanah yang mengandung minyak. Minyak? Kenapa bubuk mesiu Tigar lebih unggul? Meski tertimbun salju tebal, tapi masih berfungsi walau basah. Apa yang kau sembunyikan? Mana aku tahu? Semua sudah kukatakan padamu. Kau yang tidak mampu. Tigar baru-baru ini mengembangkan jenis senjata baru. Penampilannya begitu aneh, seperti sabit tapi tidak seperti itu. Senjata ini bisa kena jarak jauh. Apa ini? Aku tidak kenal. Sepertinya orang modern lain sudah di sini dan dia merebut posisiku. Semua dilakukan di depanku. Kau tahu? Kau gila. Kau pakai dupa penyihir itu setiap hari. Apa kau tidak tahu? Aku gila atau tidak? Kau... Nona, yang mulia suruh aku bawakan kue ini. Masuklah. Host, Jihan, dia. Ada apa lagi? Dia mati. Apa? Bagaimana bisa? Siapa pelakunya? Pahlawannya bagaimana? Apa dia biarkan orang celakai wanita utama? Sebenarnya hubungan pria dan wanita utama tidak bagus dan tidak dekat. Saat ini, pria utama manfaatkan wanita utama tanpa perasaan. Fakta wanita utama terbunuh terindikasi bahwa lingkar cahaya protagonis melemah. Gimana pria utama? Situasi dia tidak jelas. Hah? Itu bagus. Karena wanita utama mati, berarti pria utama kehilangan jari emasnya kan? apa itu jari emas? Karena tidak ada lagi jari emas, pria utama tidak perlu takut. Malam ini, kaisarmu akan tinggal di sini.
Yuna, para kakak akan mengajakmu main. Ayo, ayo. Aku belum selesai makan. Lepaskan aku. Kakak, ayo kita main bola takraw. Kakak Juan, kenapa kau tidak senang? Adik, mau temani aku jalan ke Istana Bunga? Baiklah, ayo kita pergi. Permaisuri, tolong minum obatnya. Aku tidak mau. Jangan ganggu aku. Biarkan aku hidup mati sesukaku. Cuma demi aku. Juan, dia harus mengatur masa depan untukmu. Baik. Juan, sekarang kau memenangkan hati putri kecil. Kau sengaja datang untuk mengejek ibu, kan? Di mata ibu, apa aku orangnya seperti itu? Tapi saat dengan anakmu, apa kau pernah lembut sedikit? Kakak, kau jangan marah. Yuna akan selalu ada di sisimu. Aku lembut. Juan, saat kau mengkhianatiku, apa terlintas di benakmu kalau aku ini ibumu? Apa hakmu, Juan, untuk menanyakan aku seperti ini? Ini semua karenamu. Kau yang sudah menyihir Juanku. Aku akan membunuhmu. Ibu! Ibu, Tangkap aku kalau bisa. jangan lari! Hos, pengingat untukmu. Setelah musim hujan sampai Agustus, seluruh kerajaan Tigard tidak terima hujan setetes pun. Hingga pertengahan Agustus, wabah belalang melanda selatan. Kekeringan, wabah belalang. Mungkinkah itu akan terjadi di masa depan? Batin adik selalu tepat. Jika situasi seperti itu, kalau bisa tanam ubi dan kentang, tidak perlu takut lapar. Apa itu benar? Ada kekeringan dan wabah belalang. Batin adik tidak pernah salah. Ayah, hal ini harus diatasi. Kalian semua sedang bahas apa? Kami diskusi, cuaca yang tidak bisa diprediksi. Kami perlu usaha lebih untuk hasil panen. Menurut adik, bagaimana kalau tanam ubi dan kentang? Itu ide bagus. Kita harus yakinkan rakyat selatan untuk tanam kentang dan ubi. Dengan begini, saat wabah mereka tidak khawatir. Tapi sumber air juga jadi masalah. Latar bencana di novel ini semua dirancang untuk membuat wanita utama bersinar, untuk kumpulkan prestis wanita utama. Aku ingat pria utama di daerah yang kekeringan parah menemukan sumber air bawah tanah dan menggali sumur. Saat itu juga dipuji dan dirayakan oleh semua rakyat. Sistem di mana sumber airnya? Di daerah pegunungan Latim. Ayah jangan khawatir. Anakmu yakin hal terpenting itu? Kami telah bangun waduk preventif. Itu masuk akal. Laksanakan. Baik. Hos, karena wanita utama tiada, sistem memberikanmu umun malam dan insektisida. Sistem, kau baik sekali. Benda ini datang di waktu yang tepat. Ada satu hal lagi. Apa itu? Pernikahan putra mahkota. Kalau diselesaikan, progresmu bisa dipercepat. Pernikahan putra mahkota. Putra mahkota dan Kazara itu pasangan yang paling memilukan di novel ini. Kalau cerita asli ini berlanjut, putra mahkota dipaksa menikahi Putri Yumi dan Kazara akan dinikahi Pangeran Choki. Dua penjahat ini bahkan bersatu untuk hancurkan kerajaan Tigard. Istriku. Dasar pria jahat. Kau tidak kuizinkan menikahi Kazara.
Sebenarnya ada apa dengan dua pernikahan ini? Aku tidak setuju, tidak setuju. Putri kecil, ada apa? Kau terus teriak sesuatu yang tidak setuju. Apa terjadi sesuatu? Kakak, baru-baru ini apa ada kabar di istana tentang putra mahkota? Seperti tentang perjodohan. Permaisuri dan Yang Mulia berniat atur pernikahan putra mahkota dengan Putri Menteri Agus. Putri Menteri itu adalah putrinya Jerry kan? Benar, Pernikahan ini akan dikabulkan. Tapi kenapa Kak Zara masih menikah dengan orang lain? Putri, waktunya sarapan. Hari ini makan pangsit telur kesukaanmu. Tidak mau, aku mau pergi ke Istana Timur. Tunggu dulu Putri, hari ini para utusan tiba. Putra mahkota telah pergi. Para utusan tiba di ibu kota. Benar, besok ada jamuan. Kaisar menyuruhmu untuk istirahat hari ini. Putri, kau mau kemana? Kemana? Tentu ke ruang tamu. Putri! Berhenti. Ini tempat untuk para utusan. Orang lain dilarang masuk. Beraninya. Ada apa? Putra mahkota di sini. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Bocah mana tahu. Kami semua orang baik. Pergi sana. Kalian jangan kasar kepadanya. Jadi itu kau, dasar kau. Kurang ajar. Dasar bocah. Ada apa ini? Putra mahkota. Yuna? Kau sedang apa? Putra mahkota, pria ini mau menikahi Kak Zara. Pangeran Choki? Apa maksudmu, Yuna? Pangeran Tigar, negaramu luar biasa. Makanan enak, pakaian indah. Bahkan wanitanya pun cantik. Pangeran Choki, sebagai keluarga bangsawan, kau mewakili martabat bangsa. Jadi, kita semua harus hati-hati. Kau setuju kan? Saat kau sudah tahu siapa incarannya, mari lihat apa kau masih bisa tenang dan berunding dengannya. Siapa? Lapor. Pangeran kedua, kami sudah selidiki. Nona itu putri menteri perang. Keluarganya berpengaruh. Aku takut tidak bisa bawa paksa. Apa? Apa katanya tadi? Berani ganggu Kak Zara, akan kuhukum kau. Kau rendahan. Apa menurutmu aku suka tindas orang? Putra mahkota, jangan dengar pelayan ini. Tidak masuk akal. Aku bukan orang seperti itu. Yang kau lakukan di Daria, di luar kendaliku. Tapi di ibu kota, kau harus patuhi hukum Tigar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena abaikan diplomatik dan minta ampun. Baik-baik, aku mengerti. Aku akan lebih hati-hati lagi. Ayo Yuna. Berani perlakukan aku begitu. Pangeran kedua, Nona itu lihat saja nanti. Putra mahkota, turunkan aku. Ada apa Yuna? Putra mahkota, kita mau kemana? Ke rumah Menteri Jerry. Kami perlu beritahu Nona Zara. Jadi dia bisa hati-hati saat beraktivitas. Putra mahkota cemas ya? Kau menggoda aku ya? Aku belum tanya. Kenapa tadi kau ke ruang tamu? Aku sudah bilang kan, aku merindukanmu. Memang ada alasan lain. Tentu kumpulkan informasi. Dari yang kulihat, belum sampai putra mahkota harus menikahi Putri Yumi. Kak Zara juga tidak dipaksa menikah. Pasti terjadi sesuatu di antara keduanya. Yang paksa putra mahkota dan Kak Zara berontak. Apa yang akan terjadi? Tunggu. Kalau Nona Zara menikahi orang itu, Ada yang salah. Perasaanku jadi buruk. Selama ini pasti terjadi sesuatu. Pangeran Choki, ada hal penting yang mau aku diskusikan. ada apa Putri Yumi? Ada yang bisa ku bantu? Aku mau bersepakat dengan pangeran kedua. Apa maksudmu? Saat jamuan besok, kasih obat ini padamu dan Nona Zara agar jadi pasangan yang sempurna. Kenapa kau bantu aku? Aku sudah lama mencintai putra mahkota. Kunjunganku ke Tigar dulu cuma untuk dia. Aku tidak menyangka Putri Yumi itu orang yang setia.
Yuna, bersulang untukmu. Yuna, kau lihat apa? Ibu, aku tidak lihat apa-apa, cuma penasaran. Hai. Menurut cerita, Putri Yumi dan Pangeran Choki akan menargetkan terpisah Putra Mahkota dan Kazara. Kuncinya itu di poin ini. Aku tidak akan biarkan Putra Mahkota atau Kazara salah satunya dibius untuk melakukan sesuatu. Dibius. Gimana bisa? Di mana Putri Yumi dan Putra Mahkota? Yuna, kenapa kau keluar? Oh tidak, Putra Mahkota Kazara, kalian jaga dirilah. Yuna, ada apa? Pangeran Choki akan bius Kazara, Putri Yumi akan bius Putra Mahkota. Ini mengerikan, kita harus cari cara untuk hadapi mereka. Yuna, aku rasa Putri Yumi mencurigakan. Aku ada saran. Saran apa? Kita datang di waktunya. Ada yang salah. Aula ini jarang dipakai. Kenapa ada dupa? Tentu ini disiapkan untuk kita. Kakak Juno, apa kau suka? Apa? Kak Cita sangat ahli, cuma satu pukulan. Yuna? Kak Cita, bawa Putri Yumi, bawa ke ruang kodok itu. Wanita jahat ini sungguh bius Putra Mahkota. Dasar kau tercela. Ada apa ini? Tunggu dan nikmatilah. Berani jebak Putra Mahkota? Mari kita balikan keadaan. 3, 2, 1. Waktu habis. Mengerikan Yang Mulia. Yang Mulia Kaisar Tigar, tolong selamatkan putri. Apa yang terjadi? Mereka mulai sebar rumor. Gimanapun sudah kuatasi masalahnya. Hal seperti ini aku sangat ahli. Putri kami tadinya menikmati angin. Saat lewat aula timur, dia bertemu Putra Mahkota lagi berganti. Kemudian mereka mengobrol. Tidak sangka Putra Mahkota berhasrat melihatnya dan peluk dia tidak mau lepas. Putri kami tidak bisa lepaskan diri. Jadi dia suruh aku cari bantuan. Bagus. Kau ayah sampai terkejut. Cepat kurung putri ini dengan kodok itu. Kalau begitu, mari kita lihat. Iya, tenang. Kakak, Iya. Aku harus lihat siapa yang telah berani lancang. Iya. Cantik. Tidak disangka, malam ini banyak yang terjadi. Untungnya berakhir selamat. Kalau tidak Putra Mahkota dan Nona Zara, aku takut. hari ini aku sudah berjasa besar. Tanpa aku, Putra Mahkota dan Kazara akan dipaksa menikahi orang yang tidak mereka cintai. Saat itu kerajaan Tigar akan jadi boneka orang lain. Pernikahan Putra Mahkota dan Zara harus dijadwalkan untuk mencegah masalah lagi. Baik, tindakan Pangeran Choki dan Putri Yumi, mereka sangat keterlaluan. Host, ada yang salah. Ada apa dengan sistemnya? Pria utama Sandi kehilangan aura pahlawan karena kalah terus. Ayahnya karena emosi sudah membunuhnya. Hah? Omong kosong apa ini? Pria utama juga mati. Pria utama mati.
Karena mereka sudah tiada, maka selanjutnya bisa dilewati sepenuhnya. Selamat host, kau akan langsung ke babak akhir. Cuaca makin panas, rasanya makin pengap, dan sungai mulai kering. Bahkan danau besar mulai surut. Untung saja kita dengarkan Yuna untuk banyak bangun waduk. Masih ada sisa air di sana. Sistem, aku harus apa? Cepat bantu aku. Aku tidak bisa kontrol alam, tapi aku kasih kau embun malam dan insektisida kan? Ayah, aku ada benda bagus. Ini sangat bagus. Ini embun malam bisa menjadi sumber air yang tidak terbatas. Ini insektisida. Kau akan tahu kegunaannya. Kaisar sungguh turun dari surga. Dia berpandangan jauh ke depan. Untungnya kentang tumbuh di bawah tanah. Kalau tidak sudah hilang. Iya. Yang mulia, belalang terbang ke dawan. Untuk mencegahnya kembali, semprot cairan itu lagi. Tidak di ladang saja, tapi juga di sekeliling desa. Sekitar 10 km di luar desa. Itu perbatasan Dawan, negara Pangeran Choki. Baik. Selamat host, sudah selesaikan misi. Kembalinya saat ini 360 poin. Misi sudah selesai. Benar, selamat host. Berarti aku harus kembali sekarang. Tidak ada persyaratan wajib. Host bisa pilih segera kembali atau tetap di dunia ini. Jalani hidup sebelum pergi. Terdeteksi misi kembali saat ini selesai lebih cepat. Sekarang mulai pelepasan sistem. Hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sistem, kau masih di sana. Yuna, ada apa denganmu? Kenapa matamu merah? Tidak apa-apa. Sistemnya telah pergi. Ibu tetap ada bersamamu. Kenapa pergi begitu cepat? Tidak bisa lebih lama lagi. Aku belum habiskan semua koin. Tidak bisakah tunggu sampai aku undi hadiah baru pergi? Host, aku baru saja upgrade sistem. Sekarang sistem sudah selesai di-upgrade. Aku adalah sistem super. Sistem super? Itu kau? Suaranya familiar. Ini kau. Sistem, kau tidak pergi. Sistem ini belum istirahat, bekerja tanpa istirahat. Baru saja liburan. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu. Sistem super sudah di-upgrade. Sudah sangat kuat. Ada apa denganmu? Aku tidak mau bilang. Ada apa? Siapa yang buat putri kecilku menangis? Sang abadi sepertinya tinggalkan Yuna. Dia telah pergi. Yuna tidak istimewa lagi. Apa Kaisar masih... Itu sebenarnya sangat bagus. Ayah dan ibu akan tinggal bersamamu. Dan adik perempuan. Atau mungkin laki-laki. Benarkah? Karena ayah sangat tampan dan aku sangat menawan. Aku bisa jadi kakak. Yeay, sangat bagus. Aku akan jadi kakak. Aku akan jadi kakak. Aku akan jadi kakak. Yeay. Kita punya bayi. Aku kira aku mendengar suara aneh.